juga ikut penghargaan dari 10 tower Pak dari SDM, dan direksi kami kebetulan dapat penghargaan sebagai transformation leader Pak untuk green energy. Jadi memang di PLN itu sedang digalakan untuk yang green energy. Itu yang menjadi target KPI-nya SDM yang dipulangkan ke yang dikasket ke PLN. Akan tercapai Pak, hanya 25 hari paling ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memberikan beberapa materi dari ini, dan kita sudah di landasan teman-teman. Ini kita bersama rekan-rekan dari Kementerian PU Pusat dan dari Balai Besar Sungai Citarum, PJT 2 Jasa Tirta, dan inilah saya di landasan Husein Sastra Negara Bandung yang telah memenuhi undangan dari Jasa Tirta. Dan ini dari para pejabat dari Kementerian PU, Dirjen Sumber Daya Air, dan nampaknya kita akan mengalami El Nino ini yang berkepanjangan. Diprediksi BMKG November-Desember masih intensitas ringan, sehingga kita harus ada modifikasi cuaca atau penyemaian awan. Oke teman-teman, inilah kondisi di sekitaran lapangan udara Husein Sastra Negara Bandung. Dan inilah kondisi dari Jasa Tirta dan teman-teman kita. Oke, kita juga masih di sekitaran Bandara Husein Sastra Negara Bandung dan di Lanut Husein Sastra Negara Bandung. Dan ini teman-teman dari Indonesia Power, PUTR siaga membangun negeri. Ini juga kapal sudah disiapkan, pesawat dengan PK SNM. Berapa terbang kira-kira? Secepatnya Pak, ketika ini selesai langsung. Nggak lihat awan dulu kan? Iya, langsung. Lihat awan dulu kan? Briefing pagi. Oh, dari pagi. Dari pagi kan lihat awan kira-kira di mana, datangnya sampai mana, mau jatuhkan di mana kan udah. Itu kan ya. Oh ini. Jadi kapasitasnya ini 9 penumpang Pak kalau reguler. Namun sekarang kita khusus memodifikasi bodi pesawat. Ini kita registrasikan ke Departemen Perhubungan Pak. Jadi kita melaksanakan ini harus juga kontrol oleh Departemen Perhubungan Pak. Nggak apa-apa nih Pak gini-gini. Ini cuma dilapisi Pak. Lapis aja ya. Buka, ini dilapisi semuanya. Berapa orang ini terbang nih kalau misalnya Di belakang 2 sebagai penabur. penabur? Kemudian 2 flight scientist Berapa persen di depan? di kursi depan. Kemudian paling depan lagi kita ada pilot dan co-pilot Pak. Pilot, co-pilot. Boleh dijelaskan penerbangannya Kapten, silakan. Bapak untuk penerbangan nanti kan garam 2 ton. 1 ton gitu ya garamnya? Terbangnya kurang lebih 50 ya Mbak Sonia. 50 karung. 50 karung. Ya. Jika nanti di atas ada sorongnya kita masukkan. Kita tabung. Buka satu-satu masukkan dulu gitu ya. Sorongnya kemana lari ini? Di bawah ini. Oh, simbol ini. Modifikasinya. Oh, dibuka itu ya, itu ya. Betul sekali, Pak. Oh, itu ya. Jadi kita modifikasinya seperti di bawah ini. Ya. Taruh situ itu Platnya. begitu terbang baru dibuka, masukkan turunnya. Betul sekali. Terbang aja gitu. Hah? Ya. Jadi ketika nanti mau mendarat, sorongnya kita lepas, kita tutup lagi supaya safe. Ya. Jadi nggak langsung dari bawah ke atas. Tergerek. Terlalu Sampai berbahaya. agak kumpul garamnya ya. Gak nyebar gitu, mau dikit-dikit ya. Dikit-dikit Pak. Dikit ya. Ini kan agak gede Pak. Ya. Jadi dimasukin dalam karungnya hanya kapasitas 20 kilo Pak.
Selain garam apa saja Bu yang ditebar? Saat ini dengan TMC garam NaCl powder Pak. Oh iya. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak. Garam dan Kalau misalnya untuk kemarin kita polutan, kita bisa nyebar kapur tohor Pak. kapur. Betul. Dan juga kita ada namanya TMC liquid. Kita nanti instalasinya adalah tangki. Di dalam itu kita bisa membuat 1.500 1.500. kapasitasnya. Namun kalau misalnya untuk garam hanya 1.000. Ini garamnya garam apa aja? Garam NaCl. NaCl powder Bapak. NaCl powder. Dengan spesifikasi yang Biasa, kemarin ya? sudah kita TMC biasanya Pak. Oh, ada. Sudah ada spesifikasinya Pak. Ya. Ada campurannya. Betul. Lama penyemaian dari tahun ini kira-kira berapa titik? Untuk penyemaian yang pernah dilakukan Smart Aviation, kami pertama dulu di Riau Pak, Riau. untuk karhutla. Jadi seluruh Sumatera itu kami sudah pernah di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Saat ini kami masih melakukan operasi TMC di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Kemudian baru saja selesai kemarin kami di Kalimantan Selatan Banjarmasin, Kalimantan Tengah Palangkaraya. Dan pada waktu bulan Mei, El Nino yang sangat panas itu di Pontianak Pak, yang karhutlanya sangat Jadi kalau sekarang ini kan 50 jam terbang. Iya. Betul Pak. 50 jam. 20 kali terbang ya. Masing-masing 2 jam ya. Betul sekali. 50 jam terbang tadi. 50 jam terbang Pak. Iya. Itu apa namanya yang biasa kami Sekarang lakukan ini juga. Betul. 25 hari ya, kurang lebih ya. Untuk 1 ton garam ini Pak. 5 hari Pak. 25 hari. 25 hari. Ah, iya. 25 hari bisa. 25 hari Pak. Jadi untuk November. Satu terbang bawa 1 ton. Ya, 25 ton garam nanti Betul 25 ton garam Bapak. akan ditebar. Akan ditebar di Ya. 3 waduk. ini. Kira-kira 3 waduk ya? Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Betul Bapak. Oke, terima kasih. Bukan di 3 waduk, ya sebenarnya 3 waduknya di Di das. Di waduknya di dasnya. Das, Terus lanjut. tadi ke hulunya Cilencak. Iya. Sepanunja biar ngisi ke sana. siap Pak. Hulu tengah hilir ya Pak Kabalai ya? Ya. Sama juga jangan sampai nanti Salah sasaran. salah kalau ada banjir itu loh. Iya. Kalau udah hujannya lebat, Iya. udah kira awannya udah pekat, bahkan hujan lebat jangan ditambahin itu. Iya. Nah kalau misalnya yang kira-kira yang sebelum dia pekat itu dikasih biar turun dulu gitu. Iya. Itu yang mungkin perlu anu juga ya. Iya nanti koordinasikan sama tim kita Pak ya. Sama tim Dari saintisnya, saintisnya mana ada? Flight safety. Iya. Ya. Oh, iya. Satu lagi Pak sendiri berdua. Ini buat supervisi kita nanti dari Supervisi ya. Oh, BMKG. Oh iya. Oh, Oh BMKG ya. Ini dari BMKG. Oke. Jadi kita tetap ini Pak, Komisi Pak. Jadi Iya. kita tetap akan perhatikan kondisi awan karena kan kita tahu bahwa sampaikan tadi benar sekali saya kira walaupun ini tahun El Nino curah hujan secara bulanan itu rendah, tetapi tetap tidak ada garansi bahwa curah hujan hariannya akan selalu rendah. Iya. Jadi walaupun Itu secara bisa rata-rata ekstrim rendah, itu, tapi kemarin, masih terbuka kemungkinan dalam hari tertentu itu curah hujannya akan sangat tinggi. Iya. Ekstrim makanya jika diizinkan kita malah bukan hanya membiarkan supaya tidak nambah Pak. Kalau Iya. bisa kita kurangi pun bisa gitu. Betul. Kalau memang nanti kita diskusikan ternyata potensi gangguannya sangat hebat di satu hari tertentu, kita akan melakukan teknik supaya curah hujan bisa berkurang. Iya. Pada hari tertentu yang dianggap ekstrim itu gitu ya. Itu akan ya demi menghindari hal-hal yang negatif ya, karena kan pernah juga ini kita pengalaman kebanyakan semai di sudah tahu potensi yang besar semai banyak jadi banjir, baik itu di Bandung, di Jogja juga pernah akan jadi masalah, sehingga kita dari BMKG pusat itu ingin memang supaya warning BMKG itu bisa menjadi action dilakukan teman-teman. Jadi konsep kita itu early warning, early action gitu ya. Nah action ini secara umum memang kita akan menambah curah hujan mengalami kekeringan. Tapi in case terjadi hal yang berbahaya, maka teknologi ini juga siap untuk bisa mengurangi curah hujan yang Alhamdulillah, agak Bapak. berbahaya. Bapak udah nanti ikut juga ke daerah. Ya, ikut terbang Ya, saya sudah ribuan kali terbang, Pak. Oh, iya. Mengarahkan dari Iya, anu ya. sekarang ini. Ya terbang Ya, sama-sama. mudah-mudahan ya, Pak. Udah berdua nih. Sudah dua. Ini ada saintisnya juga. Oh, ada iya. Oh, Iya. Pilotnya gitu. Bapak sekarang aja ya. Udah. Iya. Pak Petrus Pak. Udah mengerti ya. Apa itu sih? Terima kasih. Saya mau terbang ya. Iya mau coba terbang. Berdoa aja. Iya. Kita foto.
Iya betul. Tutup dulu ya Pak ya. Oke. Ayo. Tutup dulu ya. Oke guys, kita di Lanut Hussein Sastra Negara Bandung dan saat ini juga kita akan melaksanakan foto. Kalau ini Cap sejenis pesawat apa? Sejenis pesawat apa ini? Pesawat Cessna Caravan. Oh iya. Iya. Oke siap, terima kasih. Oh kita akan pemotretan teman-teman dan inilah para peserta dari berbagai instansi dan alhamdulillah satu kehormatan Bandung Barat diundang dengan Kabupaten Bandung untuk menghadiri. Ditugaskan oleh pimpinan untuk menghadiri modifikasi awan atau istilahnya penyemaian cuaca atau awan. Mudah-mudahan di November Desember ini curah hujan tinggi dan pemerintah hadir untuk mengatasi El Nino ini. Amin. Siap. Oke, saya masih di Landasan Udara Hussein Sastra Negara Bandung. Oke, selamat menonton teman-teman. Siap, terima kasih Pak. Pak Kabalai, harapan dan upaya Balai Besar Citarum ini tentang modifikasi awan ini bagaimana Pak Balai? Ya, ini kan hasil kerjasama pengelola 3 bendungan ya. Iya, 3 bendungan. Dari PJT2, dari Indonesia Power, dari Nusantara Power ya. Iya. Dulu PJB ya. PJB ya. Ya, itu dengan BMKG Iya. dan juga Balai Besar Hussein Citarum sebagai regulator pengelola sumber daya di wilayah Sungai Citarum ini. Iya. Yang memang kondisi air di wilayah Citarum sudah mengkhawatirkan. Betul. Disampaikan bahwa semua di bawah rencana semua, di bawah normal semua. Di bawah normal Pak? Ya. Kalau Cirata Saguling 1 meter di bawah normal. Nah, Jemanda malah 2 meter. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Dari Hussein Sastra Negara Bandung saya menginformasikan bahwa pemerintah hadir di dalam melaksanakan modifikasi awan atau dengan kata lain hujan buatan atau dengan kata lain modifikasi cuaca. Oke, terima kasih. Dari Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, tepatnya saya dari depan Wisma Muladi menyampaikan semoga kita mendapat kebaikan dan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang prerogatif itu merupakan salah satu SHP Citarum ya, dengan terdapat 3 waduk di dalamnya, sehingga kerja ini dapat kami jadikan acuan ketika dalam melakukan penerbangan nantinya. Dengan Yang 850 milibar nggak ada? Ada Pak, ini Pak, dan cukup lengkap Pak. Di jam 1 siang sekitar 90% Pak. Perkiraan terbang sekitaran jam setelah itu ya, jam 1 jam 2 itu ya. Mungkin siang hari jam 2, karena diprediksi dari prediksi kita dari segala model memperlihatkan bahwa memang jam 1 sudah ada bisa ada kemungkinan pertumbuhan hujan. Mungkin kita jam 12 atau jam 11 setelah kita pantau memang kondisi awan, kita bisa melakukan penerbangan Pak. Seperti itu. Ya, terus ya. Di operasi TMC kami tim itu semua memonitor posisi awan potensial di catchment area. Jadi saat kita mau eksekusi, mau terbang Kegiatan kan gitu ya. Kalau memang itu sudah oke, maka kami dari BPN Pusat akan siap menggeser radar itu ke sini. Memang Pak, idealnya TMC di Jawa Barat ini, di Citarum ini harus ada radar ya. Karena memang pertama cakupannya luas, kemudian kebetulan tidak ada radar existing yang terpasang di Jawa Barat. Sehingga kita masih menggunakan radar yang lainnya, yang di KM88, yang di Tangerang dan seterusnya. Tapi tidak mampu meng-cover secara clear, ya, tidak mampu memputar secara baik. Kira di antara 1,5 jam sampai 2 jam, ya, jadi tidak ada, tidak ada istilah
25 hari, 50 jam, 50 sorti tidak ada, saya kira akan sangat sulit untuk mencapai itu, saya kira. Bukan begitu Bu Sonia? Ya, saya kira Bu Sonia yang lebih tahu karena kan beliau kan yang di awal dan kalau pelaksanaan kita ini 25 hari karantina berturut-turut atau 50 jam atau yang mana yang duluan. Jadi target kita kembali lagi bahwa Flight Scientist Smart Aviation bekerja sama dan berkoordinasi untuk masalah penerbangan. Jika nanti ditemukan ada awan potensial dan pesawat bisa melakukan, akan diinformasikan kepada tim UNEF pertama, kemudian juga kepada BMKG sebagai yang memberikan data-data kepada kita. Kemudian dalam pelaksanaannya, jika nanti melebihi dari prorata kita yang 2 jam per hari, itu nanti akan diinformasikan oleh tim Flight Scientist terlebih dahulu kepada perwakilan dari 3 waduk. Nanti akan diberikan data-datanya Pak, teknikalnya, kemudian yang approvalnya kita menanyakan kembali apakah ini akan mau disemai hari ini juga dengan penambahan jam terbang sekian-sekian. Begitu mungkin Pak. Nah, namun juga pada pelaksanaannya ketika nanti akhir hari baik terbang ataupun tidak terbang, itu laporan akan tetap diberikan kepada perwakilan dari PJT2 ataupun nanti kita di grup. Jadi semua divisi kita dapat melihat perkembangan dan laporan baik dari Flight Scientist sendiri maupun dari segi pesawatnya Pak. Jadi apapun keputusan itu yang kami harapkan itu adalah bersama, itu yang pertama, kemudian di acknowledge dan di approve dari pihak PJT2 maupun ketiga waduk lainnya Pak. Mungkin itu sih yang kemarin hasil. Nanti ini juga tolong di cross check lagi dengan data visualnya seperti apa, lalu kita bisa melihat langsung di lapangan karena kami sendiri kan kita di dalam catchment ya, jadi lebih mudah. Nah, sehingga saya kira setelah rapat ini kita harus mulai menyiapkan seperti satu, saya kira ya, mungkin review bisa dimulai, loading bisa dilaksanakan gitu, sehingga ketika sudah oke, pertimbangan ini semakin bagus, informasi dari teman-teman di lapangan juga bagus, kita sendiri bagus, maka kita akan melakukan penerbangan gitu ya. Nanti ada kegiatan briefing ya Pak ya, mungkin kita melihat yang sebelumnya dilaksanakan oleh BRIN gitu ya. Mungkin yang hari ini kita perlu informasi bahwa perlu beberapa visual yang perlu kita tambahkan. Pertama itu kemudian tadi terkait radar gitu ya. Tadi kan untuk kegiatan TMC ini sudah beberapa himbauan yang disampaikan oleh dari Pak Kapalai bahwa kita harus bisa mengantisipasi ya kalau terjadi banjir. Nah, toolnya tadi yang sudah